Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dosen dan rekan-rekan mahasiswa S2 Universitas Pamulang Teknologi Informasi ya. Pagi ini tanggal 19 April 2025 di Dejati Cafe saya mencoba untuk menerangkan tentang PR pembersihan data ya, mata kuliah Big Data. Ini sebenarnya pelajaran yang amat menarik begitu ya, karena sekarang musimnya data dipergunakan untuk banyak hal ya. Bagaimana tekniknya? Tentunya kan kalau berbicara big data, tentunya nanti jumlahnya akan sangat banyak begitu ya. Mungkin di atas 5.000 ya, bisa 10.000, 20.000, sampai ratusan ribu. Jadi memang diperlukan teknik-teknik tertentu untuk melakukan pemrosesan data, dan itu penting ya. Jadi di mata kuliah NLP tentunya Adin ya, ini mata kuliah NLP itu melewati beberapa tahap ya, mulai dari batch processing ya, kemudian feature extraction ya, modeling, post processing, development gitu ya, deployment gitu. Dan masing-masing step ini harus dilewati untuk menghasilkan produksi dan monitoring dan updating hasilnya yang bagus ya. Apa namanya, mulai dari untuk menghasilkan data yang bagus, maka prosesnya itu harus bagus juga, harus bagus juga ya, mulai dari text processingnya ya, kemudian proses feature extraction-nya, pemilihan modelnya juga harus tepat gitu ya. Kemudian post processing-nya juga ya juga harus dilakukan baik. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kemudian melakukan pembersihan data ya. Mungkin posisinya di sini bisa ya, di text processing. Nah, dan mahasiswa itu kemudian di DPR ini dikasih 7 tugas ya. Tentunya yang pertama mulai dari pemilihan dataset ya, dan ini diperintahkan untuk mencari data yang relevan ya. Di Kaggle atau UCI itu tentunya kita kalau kebanyakan data memang adalah kebanyakan data yang sudah bagus ya kalau di Kaggle. Makanya kita harus mencari dengan kata kunci ya, Kaggle yang dia banyak data yang missingnya begitu kan. Kemudian yang kedua, datasetnya diambil langsung menggunakan URL ya, dengan menggunakan Python atau R begitu. Kemudian lakukan eksplorasi data awal ya untuk memahami struktur dan kelas data. Dan keempat, melakukan preprocessing yang meliputi penanganan missing value ya, normalisasi data, deteksi dan analisis outlier. Outlier itu pencilan gitu ya. Kemudian lakukan normalitas dan interpretasi dan hasilnya kan. Kemudian kita investasikan hasilnya. Kemudian tampilkan visualisasi yang menunjukkan kondisi data sebelum sesudah pre-processing. Kemudian jelaskan bahwa data telah mengalami proses cleaning dan siap untuk digunakan untuk analisis lanjutan, Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita akan lakukan step by step ya. Ini saya sudah siapkan kodenya begitu ya. Nanti bisa diakses ya. Nanti bisa diakses di link yang saya kasih begitu. Nah, bagaimana langkah yang pertamanya begitu? Langkah pertama adalah kita melakukan download data ya melalui URL gitu kan. Nah, di sini sudah ada ya. Saya cari-cari di Kaggle, saya menemukan alamat yang terkait dengan
data yang banyak yang kosong ya. Itu di linknya ada di sini ya. Retail product dataset with missing value begitu. Nah ini datasetnya seperti ini ya. Jadi dia memang apa namanya ada 4.300 data row ya. Kemudian yang missingnya itu masing-masing ya bervariasi. Ada 5 kolom ya, 5 field begitu. Yang di kategorinya banyak yang 63%-nya dia missing ya. Nah, yang di press 4%, yang di ratingnya 47%, ya di stoknya 31%, dan di diskonnya 9%. Nah, ini menurut versinya Kaggle begitu. Nah, bagaimana caranya kita kemudian mengambil data di Kaggle ini? Nah, teman-teman, kita di sini Kaggle sudah menyediakan nih ini datanya mau di-download begitu ya. Apa namanya? Kemudian kodenya juga ada di sini, tinggal diambil gitu ya, dan dimodifikasi sedikit ya. Untuk itu di sininya di pengambilan datanya ini saya kita menggunakan library Kaggle Hub ya. Jadi teman-teman yang kemarin sudah belajar ya tentang apa namanya Conda begitu, tentang Conda begitu, maka sebenarnya hampir semuanya library-nya ada kecuali yang beberapa yang misalnya terkait dengan Kaggle ini belum punya. Jadi teman-teman tinggal aja download di sini ya. Tinggal di entry apa namanya di apa namanya tinggal kalau mau tinggal langsung aja ya Conda gitu ya. Nah ya Conda saya teman-teman ini ya Kaggle Hub ya bisa gini ya. Kita langsung dilihat di sini nih dia apa nama library-nya ya. Nah di sini kelihatan nih kita Kaggle Hub ya. Tinggal diambil di sininya. Nah ya tinggal di enter aja ya kalau belum punya. Ini jadi kita di Conda ini kalau sudah lengkap semua library-nya ya tinggal beberapa yang kurang barangkali ya yang bisa ditambahkan. Perintahnya seperti ini. Conda install c Conda call Kaggle Hub seperti itu. Nah setelah itu apa namanya ini teman-teman bisa ambil ya. Ini pad-nya ada di sini ya. Tinggal di install ya. Tinggal dipasang begitu. Kemudian apa ya? Kemudian prosesornya adalah dia nah ini dia. Dia disimpan ya, disimpannya di saya bikin nama, makanya kita harus bikin dulu nama foldernya, target foldernya ke data produk missing ya. Kalau di sini ya hasilnya seperti ini ya. Data seperti ini. Di sini teman-teman ya. Saya tempatkan di sini ya. Data hasil download di sini. Jadi kita simpan di ya. Simpan di tosnya ya. Disimpan di apa namanya dengan nama data produk missing. Oke, nah setelah selesai di download, nah ini kita langsung bisa jalankan di sini ya. Enaknya kalau di Conda tuh kemudian kita install juga ininya kan ada Jupyter-nya, jadi tinggal bisa dibagi, bisa kemudian aplikasi itu dibagi per bagian ya. Kita bisa jalankan dulu. Ya proses ya, ambil data ya, seperti ini. Hasilnya dia kan sudah ya, sudah bisa kelihatan di sini. Nah, ya,
langsung ditunjukkan ya. Kelihatan di sana. Ini disimpan di data hasil download data produk missing. Nah, ini kelihatan 5 row awalnya ya, kelihatan kategori itu memang NAE ini berarti dia kosong begitu ya. Jadi dengan demikian kita berhasil sudah untuk mendownload hasilnya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya yang kedua, kita diminta melakukan ambil dataset sudah ya. Tadi ambil dataset secara langsung, kemudian lakukan eksplorasi awal, namanya EDA misalnya ya. Kita di sini exploratory data analysis. Nah, prosesnya dia di sini nih. EDA, ini kode programnya di sini ya. Jadi dia memanggil dulu nih, ambil datanya kan dari folder ini, kemudian ambil yang tadi data missing tadi ya, kemudian dibaca nih struktur datanya seperti apa ya, ini seperti apa. Kemudian yang kedua akan memeriksa kualitas data atau nilai hilang ya, missing value-nya ini bisa diperiksa juga. Kemudian dilakukan menampilkan balas duplikat, ini kodenya seperti tulisan duplikat kan, seperti itu. Kemudian ringkaskan statistik untuk melihat distribusi data. Nah, langsung bisa kita jalankan. Ya, teman-teman bisa tinggal langsung kopas saja ini, langsung proses ya. Langsung kelihatan cepat ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada kelihatan ada 5 kolom ya, kategori ya. Price, rating, stock, diskon. Nah, kelihatan nih yang nolnya ada berapa ya. Itu kan datanya 4.300-an, berarti ini ya memang di kategori ini banyak yang nol ya. Kelihatan. Kemudian ini apa namanya? Nah, kemudian jumlah nilai yang kosong per kolom yang kelihatan nih ya, yang kategori yang paling banyak ya, 2.700 apa gitu. Ini berarti yang proses yang kedua yang terkait dengan EDA ya, evaluasi data awal itu sudah bisa kita dapatkan. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang keempat itu adalah terkait dengan lakukan pre-processing data ya, jadi penanganan value ya, normalisasi data, deteksi data ya, deteksi dan analisis ordinal. Nah, ini kembali tadi datanya kan sudah dilihat, sudah dapat ya, sudah disimpan di produk missing ya, data produk missing ya. Ini kalian nanti kalau sudah di big data ini prosesnya bisa beda-beda ya, bisa pakai ETL atau ELT gitu ya. Jadi bisa saja kemudian nggak di-download dulu gitu ya, langsung dari datanya itu langsung diambil gitu ya. Diambil server kemudian diproses di server itu juga. Jadi yang data yang mentah itu langsung diambil, nggak diproses seperti itu. Nah, bagaimana penanganan missing value-nya itu ya seperti ini ya. Jadi data kategori itu kemudian diisi dengan no, yang dia kosong-kosong itu diketik dengan no gitu ya. Kemudian yang dia kosong ya, ini seperti yang dia nol bisa nol nanti ya. Kemudian yang price ya diambil yang median ya, yang data yang median gitu ya, untuk lebih aman terhadap outlier dibandingkan mean ya. Gitu. Ini saya pakai yang median gitu ya. Oke. Kemudian deteksi outlier-nya nih ya dengan metode ELQ ya. Teman-teman bisa baca itu EQR itu apa ya. Jadi banyak metodenya ya untuk ini. Sebenarnya saya coba-coba menggunakan EQR ini ya.
rumusnya ya. Kemudian apa namanya, ini fitur kalau ditemukan ya kita lakukan kemudian normalisasi data ya. Jadi ada scaling data ke rentang 0 sampai 1.